Selamat malam, kami dari K4 kelompok 7 pada mata perkuliahan rangkaian digital. Pada kesempatan kali ini hendak mempresentasikan tugas 3 implementasi fungsi boolean dengan multiplexer dengan kelompok yang beranggotakan saya, Ferdinand Daniaksa Utama dengan NIM G64012210066 dan juga Zafran Agus dengan NIM G64012210073. Adapun rekaman ini dilakukan pada Kamis 9 November 2023 pada pukul 20.17. Untuk deskripsi soal, review dan juga turntable akan disampaikan terlebih dahulu oleh Zafran. Baik, adapun deskripsi tugas kali ini, kita diminta untuk mengimplementasikan tugas pertama atau tugas 1, minimisasi fungsi boolean dengan keymap dengan menggunakan multiplexer, yang mana nantinya akan kita simulasikan dengan logisim. Nah, ini untuk review dari tugas 1, di mana kelompok kami mendapat 7, angka 7, dan di sini setelah kita gunakan keymap, kita dapatkan fungsinya yaitu W or Y aksen and Z aksen or X and Z aksen or X and Y aksen. Di mana dari fungsi tersebut dapat kita lihat truth table-nya di sebelahnya, yaitu ketika W0, X0, Y0, Z0, F-nya bernilai 1, W0, X0, Y0, Z1, F-nya bernilai 0, W0, X0, Y1, Z0, F-nya bernilai 0, dan seterusnya. Nah, pada kali ini kita akan mengelompokkan dengan F-nya pada inline 0, yaitu didapat Z aksen. Di sini kita mengelompokkan berdasarkan WX-nya. WX-nya sama, dan di mana inline 0 itu WXY-nya bernilai 0. Nah, ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya bernilai 0, maka didapat kalau F pada inline 0 sama dengan Z aksen. Kemudian pada inline 1, di sini W0X0Y91. Ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 0, dan ketika Z-nya bernilai 1, F-nya juga bernilai 0. Sehingga pada inline 1, kita simpulkan kalau F sama dengan 0. Kemudian pada inline 2, di sini W-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Ketika Z-nya sama dengan 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya sama dengan 1, F-nya bernilai 1 juga. Jadi pada inline 2, F-nya sama dengan 1. Kemudian pada inline 3, ketika W-nya sama dengan 0, X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya bernilai 0. Yang mana didapatkan kalau F sama dengan Z aksen. Sama seperti pada inline 0. Kemudian pada inline 4, ketika W bernilai 1, X bernilai 0, dan Y bernilai 0. Ketika Z-nya 0, F-nya 1. Ketika Z-nya 1, F-nya juga 1. Maka pada inline 4, nilai F sama dengan 1. Kemudian pada inline 5, W sama dengan 1, X sama dengan 0, Y sama dengan 1. Ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya bernilai 1. Berarti pada inline 5, F sama dengan 1. Kemudian pada inline 6, W sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Ketika Z-nya sama dengan 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya juga bernilai 1. Yang mana pada inline 6 artinya F sama dengan 1. Kemudian pada inline 7, W sama dengan 1, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 1. Ketika Z-nya bernilai 0, F-nya bernilai 1. Ketika Z-nya bernilai 1, F-nya juga bernilai 1. Yang mana pada inline 7, berarti F-nya juga sama dengan 1. Baik, berikutnya akan diimplementasikan pada logisim. Adapun logisim yang telah kami rangkai adalah sebagai berikut. Sehingga dapat langsung saja kita cobakan dengan kondisi atau state yang tertampil pada truth table yang telah disampaikan oleh Zafran tadi. Jadi kita tahu pada input ke 0 atau pada bagian ke 0,
yang mana merupakan baris 1 dan 2 dari tabel di kiri ini, maka kondisi W, X, dan Y akan selalu 0. Sedangkan nilai yang berubah hanyalah Z. Maka untuk melihat atau memeriksa apakah truth table di samping sudah tepat dan benar, maka kita gunakan multiplexer, yang mana pertama saat Z sama dengan 0, maka hasil dari F akan kebalikan dari Z. Oleh karena itu saat diujikan Z 0, maka F-nya akan menyala, ditandakan dengan LED ini berwarna merah. Dan sebaliknya, pada saat kita isikan Z1, maka LED akan mati 0. Artinya benar bahwa pada input 0 ini, Z berada pada kondisi, F berada pada kondisi yang mana merupakan aksen atau kebalikan atau not dari Z. Berikutnya kita lanjutkan pada yang input ke 1. Maka ada 001, lalu kita cek juga, maka hasilnya akan selalu 0. Dan betul, saat Z baik 0 maupun baik 1, maka hasil F atau LED tidak akan menyala. Berikutnya kita ujikan pada WXY, yang mana W adalah 0, X adalah 1, dan Y adalah 0, yang merupakan input 2. Maka apapun kondisinya, apapun kondisi Z, maka F akan selalu bernilai 1. Dan benar, saat F1 maka LED tetap menyala, dan saat diubah ke 0, LED juga masih menyala. Berikutnya pada input ketiga, yaitu 011, maka Z akan bernilai, maka F akan bernilai Z aksen. Maka saat 0 dia akan menyala, dan saat 1 dia seharusnya mati, dan betul. Berikutnya, keempat, kelima, keenam, dan 7, lampu akan selalu dalam kondisi menyala atau LED atau F akan berkondisi nyala. Maka kita cobakan satu persatu. Kita mulai dengan yang keempat, di mana W adalah 1. Z, apapun itu pasti akan menyala. Berikutnya ada pada W dan Y yang 1. Maka Z juga akan dalam kondisi menyala terus. Dan F, dengan apapun input Z, maka F akan menyala terus. Berikutnya kita cobakan pada W1, X1, dan Y0. Maka di sini juga akan selalu menyala. Lalu kita cobakan pada ketiganya 1, dan Z juga akan selalu menyala. Nah, adapun untuk menjelaskan komponen dari multiplexer ini, kita ikuti saja pada tabel yang ada di kiri ini. Saat komposisi W, X, Y, Z sudah sesuai aturan, di mana W maka akan 0 sejumlah setengah dari tabel, dan 1 akan sejumlah setengah, lalu X akan sejumlah seperempatnya, yaitu per 4 kali akan berubah, dan Y adalah 2 kali, dan Z akan selalu berubah 01, 01, 01. Maka kalau di bagian kiri sudah tepat, maka kita tinggal mengikuti di bagian kanannya, di mana multiplexer pada input ke 0 adalah Z aksen, maka di sini diberikan not. Lalu pada input kedua adalah 0, di sini betul 0, yaitu pita yang berwarna gelap. Lalu di sini berikutnya adalah 1, maka di sini akan tersambung 1. Berikutnya akan tersambung Z aksen, akan tersambung sisanya adalah 1, 1, 1, 1. Gitu. Jadi, dengan ini bahwasannya implementasi Boolean dengan multiplexer dan dicobakan pada Logisim dinilai sukses. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mau ucapkan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya, dan terima kasih banyak.